Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 25. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarilah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, doa pemazmur pada hari ini mengajak kita untuk selalu mengandalkan Tuhan Allah kita sebagai sumber kebenaran, kesucian, keadilan, kesejahteraan, dan keselamatan. Pemazmur dengan rendah hati mengungkapkan imannya kepada Allah di dalam doanya. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bahkan lorong-lorong yang tampaknya gelap, penuh misteri, kebenaran disingkapkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana itu bisa dimengerti? Kita dapat meminjam bacaan pertama yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Dalam bacaan yang pertama, yang dikutip dari kitab Bilangan bab 24, ayat 2-7, ayat 15-17a, ditampilkan bagaimana seorang bernama Bileam bin Beor. Dikatakan dalam bacaan yang pertama, pada waktu itu Bileam memandang ke depan dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka Roh Allah menghinggapi dia, lalu ia mengucapkan sanjak, katanya, inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat
penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang di taman Tuhan, laksana pohon aras di tepi air. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya, memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya. Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat Dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang Dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah kebenaran doa pemazmur tadi dapat ditempatkan dalam kehidupan Bileam bin Beor, yang di masanya pada kala itu dianggap sebagai seorang penglihat, bahkan dalam tanda kutip penyihir yang disewa oleh Balak Raja Moab untuk menghancurkan Israel dengan bayaran yang diiming-imingkan kepadanya. Namun Bileam tak bergeming. Bileam mendengarkan firman Tuhan, dan Bileam tidak peduli dengan angka bayaran yang ditawarkan kepadanya agar Bileam mengutuki Israel. Alih-alih justru Bileam memberkati Israel. Karena itulah yang dikehendaki Allah, bukan kutuk melainkan berkat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam nubuat yang disampaikan oleh Bileam bahkan dikatakan akan lahir seorang pemimpin masa depan dari keturunan Yakub. Yang disampaikan Bileam digenapi dalam diri Yesus Kristus sebagai pemimpin yang lahir, sebagai bintang yang menyinari kehidupan kita. Pada masa Advent ini kita diundang untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar dari pengalaman Bileam, dari pemazmur yang terus mengandalkan kekuatan Allah dan taat hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, apalagi manusia yang tidak menyampaikan firman Tuhan, melainkan demi cuan, menyampaikan sensasi untuk kepentingannya sendiri. Bileam bukan tipe seperti itu. Mari kita belajar dari Bileam bin Beor yang dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kebenaran dan berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita dan bukan
kutuk atau laknat yang merusak perdamaian, kerukunan, dan persaudaraan di antara kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam,